Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Gobrak Group. Hari ini kita di Basecamp lor. Ini kita kebetulan mau menaikkan silinder kop lor ya, punya Espas. Kalau tahun 2000 ke atas pistonnya jendong semacam ini lor. Jadi piston semacam ini keunggulannya kalau terjadi timing putus itu aman lor. Untuk klep-klepnya aman ya. Jadi ini nah gitu lor, jendong ini tahun 2000 ke atas teman-teman ya. Walaupun tahun 2000 ke bawah dikasih piston semacam ini juga enggak apa-apa lor, bisa, enggak masalah. Ini kita tambahkan lem lor ya, kita tambahkan sealer, lem silikon biar nanti hasilnya. Tapi kalau menambahkan tipis saja lor ya, jangan keseluruhan. Yang kita tambahkan ini cuman di seputaran ruang kompresi sama di tepi-tepinya pak lor, cuman di tepi-tepinya pak aja ya, sambil di ruang kompresi. Nah blengkere lor, blengkere pak sing bunder. Nah langsung kita pasang dan jangan sampai terbalik lor ya untuk pemasangannya. Nah ini dalan uli lor, misalkan ini ditambahkan lem tapi jangan terlalu tebel, tipis saja lor ya. Kalau terlalu tebel nanti malah membuntu jalur uli, jadi tipis saja lor ya. Nah blengker lor, blengker ya jenenge, di sekitaran ruang kompresi ini jenenge blengker. Ini kita tambahkan lem tipis banget lor ya. Ini kondisinya untuk hitnya masih lumayan lor, kopnya masih utuh, masih utuh. Ini cuman terjadi permasalahannya pada packing paknya lur, paknya terbakar ya, terus akhirnya overheat. Jadi sebelum terlambat, kebetulan yang punya ini lur, tengen, sangat memperhatikan kondisi mobil. Ini memang overheat tapi belum lama lur, belum lama overheat. Jadi ini sekalian diturunkan untuk mengganti metal teman-teman ya, metal jalan, metal duduk. Nah gitu lur, jadi sambil sama tepi-tepinya pak aja lur ya yang dikasih lem, dan untuk pengelemannya sangat tipis. Ceritanya piston jendong yang ini lur. Nah kalau ini tahun 2000 ke atas lur ya. Oke teman-teman, sip. Ini tinggal menaikkan kopnya aja, hitnya. Nah lur, kondisi hitnya masih utuh teman-teman ini ya, masih utuh banget, belum terjadi keropos sama sekali. Ini sing duwe jan trenten banget iki lur, kaya kancaku lur. Ini harus betul-betul steril teman-teman ya, dari kotoran ya, harus betul-betul steril. Langsung kita naikkan lur ya. Nah sip. Nah kita ambilkan baut dulu lur. Nah cuman untuk lepas netok gitu lur ya, bagian ujung sama bagian pangkal, bagian tepi. Nah kurang titik lur ya, wes jelek. Nah wes pas iki lur. Nah sip, ini tinggal kencangkan aja, ngasih baut semua lur ya, dikasih baut semua terus tinggal kencangkan aja bautnya. Untuk pengencangannya kita pakai rumus lur ya, jadi kita awali dari yang tengah, tepi kiri, tepi kanan, terus paling pinggir kiri kanan. Nah kita bikin melingkar teman-teman ya, ben gak lali lur.
biar lebih cepet aja lur ya. Oh iya, teblok lur batu nih. Untuk pengencangan selanjutnya kita pakai kunci torsi juga lur ya, untuk meratakan kekencangan bautnya. Karena untuk kekencangan bautnya ini sangat penting lur, sangat penting banget. Kalau kita cuma mengandalkan ya, biasanya kalau semacam ini kita bisa mengira-ngira lur, tapi lebih bagus lagi kalau pakai kunci torsi ya, karena akan lebih akurat dan lebih rata. Maksud akuratnya akurat rata lur, jadi nggak akan terjadi ngobos lagi. Biasanya kalau pakai kunci biasa, nah ini kita kencangkan, kita ratakan pakai kunci torsi lur ya, biar lebih bagus, lebih awet. Ini kita pakai ukuran 7 kilo 7 kilo aja lur ya, 6,5, terus kita tambahkan setengah kilo. Setelah kencang semua pakai 6,5, baru kita tambahkan setengah menjadi 7 kilo lur ya, biar lebih rapet. Kalau pakai kunci torsi semacam ini rapatnya rata lur, jadi nggak akan terjadi ngobos ya, nggak akan terjadi ngobos lagi. Dipak juga lebih awet, nggak gampang gebros. Memang semacam itu lur, kalau rata ya, rata semua. Memang untuk meratakannya harus wajib pakai kunci semacam ini lur, karena yang dulu-dulu itu memang sering terjadi ngobos lagi. Dipakai beberapa, belum lama ngobos lagi, ternyata setelah kita pakai kunci ini lebih awet lur. Kita pakai kunci ini sekitar sudah 25 tahun lur, tetap kita pakai ini lur ya, karena oke teman-teman, ini proses pemasangan timing lur ya. Untuk topnya di sini, untuk bagian noken as, nah gini lur, gini ya. Terus untuk bagian askrek ini kurang pas, ini akan digeser sebentar lur, digeser sedikit ya, sedikit kas lur, dikit lagi lur ya. Nah tingkas, nah pas, agak kurang itu lur. Nah sip. Nah untuk setelannya kita mundurkan lur ya, biar nanti pemasangannya lebih gampang. Nah ini sebenarnya lur, nah ini ada tandanya, sebenarnya di timing itu sudah ada tandanya lur, untuk bagian nah gitu lur, untuk bagian noken as sama askrek itu sudah ada tandanya, semacam timing chain lur ya, ada tandanya juga. Nah lepas tondone kok ya pas lur, bagian noken as ada, terus bagian ke bawah ke askrek juga ada. Pemasangannya caranya ini lur, gampang toh, tenang ya, orangnya lur. Nah karena ada tanda nih lur, harus pas lur ya. Kalau kurang sedikit digeser aja enggak apa-apa untuk askernya. Nah sono es mending lur. Untuk kekencangannya, untuk noken as, untuk timing bel jangan terlalu kenceng lur ya, timingnya ya, karena rawan putus kalau terlalu kenceng. Yang penting ini tandanya pas, mesti pas lur. Di timing ini itu ada tandanya juga. Nah gitu lur, nah gitu. Yang di timing ya ada, terus di puli juga ada. Nah ini juga sama lur, di puli juga ada, di timing juga ada, wis pas gitu lur. Supaya kan pabrik maning wis awet tidak umum, semoga awet. Wis ngono lur, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.